A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Di dalam kitab Adabu Sulukil Murid karya Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu, beliau berpesan kepada kita semua yang mengharapkan ridha Allah, kepada semua orang yang mengharapkan kebahagiaan dunia dan akhirat, yang mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Adabu Sulukil Murid halaman 27, beliau mengatakan, wa kun syadidal hirsi ala imarati ma ba'da salati subhi ila tulu'i. Wa kun, dan jadilah engkau, syadidal hirsi adalah yang sangat tamak, yang sangat menginginkan, yang sangat perhatian, ala imaratima, atas memakmurkan waktu, ba'da salati subhi, setelah salat subuh, ila tulu'i, sampai terbitnya matahari. Usahakan dari mulai terbit fajar, masuknya waktu subuh, sampai terbitnya matahari, usahakan dimakmurkan, diisi dengan kebaikan, diisi dengan doa, diisi dengan baca Quran, diisi dengan wirid, ya. Jangan diisi dengan sesuatu yang melupakan kita kepada Allah subhanahu. Jangan diisi dengan sesuatu yang tidak ada gunanya, ya. Usahakan terutama setelah masuknya waktu subuh sampai terbitnya matahari. Kemudian wa ma ba'da salatil asri ilal ghurub, usahakan, perhatikan waktu dari setelah masuk waktu masuknya salat asar sampai terbenamnya matahari. Dari waktu subuh sampai terbit matahari, dari waktu asar sampai terbenam mata. Ini jaga, perhatikan, makmurkan dengan sesuatu yang manfaat, terutama dengan membaca Quran, dengan pokoknya yang bermanfaat, ya. Dengan membaca aurad-aurad, zikir-zikir, ya, yang dibimbing oleh guru-guru kita. Ada apa sehingga beliau sangat, ya, sangat perhatian dan sangat menganjurkan untuk memperhatikan dua waktu tersebut? Ada apa pada dua waktu tersebut? Fahadhani waqtani syarifani, maka bahwa dua waktu ini adalah dua waktu yang sangat mulia. Dua waktu yang sangat, jadi di dalam waktu-waktu itu ada waktu yang mulia dan ada waktu yang sangat mulia. Di antara waktu yang mulia, di antara ba'da subuh sampai terbit matahari, ba'da asar sampai terbenam, usahakan jangan diisi dengan kemaksiatan. Datang masuk waktu subuh, jangan diisi dengan kemaksiatan sampai terbitnya matahari. Jangan diisi dengan sesuatu yang melupakan hati kita kepada Allah. Jangan diisi. Kemudian ketika masuk waktu asar, jaga di situ.
Ya, jangan kita isi waktu asar sampai terbenam matahari dengan sesuatu yang melupakan kita kepada Allah. Usahakan urusan akhirat kita isi dengan urusan apa? Akhirat. Dari waktu subuh sampai terbit matahari minimal diisi dengan urusan akhirat. Waktu asar sampai terbit matahari isi dengan waktu dengan apa? Dengan urusan akhirat. Itu nasihat beliau. Kenapa? Tafidu fihi ma minallahil amdad. Pada dua waktu ini Allah mencurahkan ya pertolongan Allah. Allah curahkan, Allah hujankan pertolongan Allah pada dua waktu ini. Allah turunkan, Allah curahkan, Allah taburkan pertolongan Allah pada dua waktu ini kepada siapa? Alal mutawajjihina ilaihi minal ibad, kepada orang yang hatinya menghadap kepada Allah. Jadi usahakan ya, jangan diisi dengan urusan-urusan duniawiyah dari masuknya waktu subuh sampai terbitnya mata, dari masuknya waktu asar sampai terbenamnya mata. Jangan diisi dengan urusan duniawiyah kalau bisa. Kalau bisa seperti itu. Kenapa? Karena Allah menaburkan, menhujankan pertolongannya kepada orang-orang yang menghadap hatinya kepada Allah pada saat itu. Itunya mun urang teu bisa eling ka Allah 24 jam minimal atau eling ka Allah teh. Mimiti waktu asupna waktu subuh tapi ka terbitna panon poe minimal. Lamun urang teu bisa eling ka Allah 24 jam minimal dari ba'da asar sampai terbenamnya matahari. Sebab pada dua waktu ini Allah menghujankan pertolongannya kepada orang-orang yang menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fi imarati ma ba'da salati subhi khasiyatun qawiyatun fi jalbil arzakil jismaniyah. Di dalam memakmurkan waktu ba'da subuh sampai terbit matahari dengan apa tadi? Hal urusan ibadah, baca wirid, ngaji Quran atau kita ngaji, pokoknya dipakai urusan akhirat. Kita isi ketika masuk waktu subuh dengan urusan akhirat. Tong wakanya nyaritakeun bisnis masuk waktu subuh teh. Tapi kabijil panon paling 2 jam, enggak lama ya. Paling lama 3 jam, andai kata setengah 5 masuk sampai jam 6 terbit matahari, jam 6 atau jam setengah 7, 2 jam. 2 jam ini jangan kita isi dengan urusan-urusan selain urusan ibadah, selain urusan akhirat. Kalau bisa seperti itu. Kenapa? Wa fi imarati ma ba'da salati subhi, dan adalah tetap di dalam memakmurkan waktu setelah salat subuh khasiyatun qawiyah, keistimewaan yang kuat ya, fi jalbir arzakil jismaniyah, di dalam menarik, mengundang rizki yang zahir. Bakal babari datangna rizki, hayang babari hayang hese, datang rizki hayang babari hayang hese. Tah makmurkeun waktu eta ya, makmurkeun waktu ba'da subuh sampai terbit matahari dengan urusan akhirat, urusan ibadah. Jelma anu istiqamah kitu babari rizkina tong hariwang, babari rizki zahir Allah akan mudahkan ya, fi jalbil arzakil jismaniyah, di dalam menarik, mengundang rizki yang basa, jisim yang zahir. Harta sadayana perhatikan ya semua. Maka memang seperti itu. Contoh dari guru kita Abu Ya radhiyallahu anhu, beliau itu sangat memakmurkan dari waktu subuh sampai terbit matahari dengan wiridannya, dengan zikirnya, dengan sholawatnya, dengan istighfar, seperti itu. Nah, kita ikuti cara beliau ya, kita ikuti cara beliau. Insya Allah rizki zahir
akan mudah kita dapatkan, ya, dengan memakmurkan waktu ba'da subuh dengan zikir atau dengan urusan akhir. Bahkan ada doa khusus yang dicontohkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Nama kitabnya, nama wiridnya Al-Wirdul Latif, wirid yang kecil, yang sebentar, yang suka dibaca pagi oleh anak-anak. Maka anak-anak jangan ngantuk-ngantuk, cuma nunutan wae, ayo duit hayang babari. Jangan ngantuk, ya, jangan tidur, serius baca doanya. Akan mudah orang tua kalian untuk mendapatkan rizki. Aja kalau naik sewe rizki ada nunutan wae ngadoana. Budakna wiridana nunutan wae, jadi we susut wae rizki teh kolotna. Ini anak-anak biar rajin ya. Nah itu yang kalian baca itu doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti disebarkan kepada jamaah untuk dibaca. Baik dibaca di sini boleh, di rumah boleh ya. Nanti insyaallah difotokopi, disebarkan kepada jamaah semua. Wiridan dari mulai masuknya waktu subuh sampai terbitnya matahari. Ya, yang dibaca itu oleh anak-anak itu biasa. Itu yang biasa dibaca oleh guru kita Buya radhiyallahu anhu. Musabbahatul Asyar wiridan Nabi Khadir alaihissalam. Itu Musabbahatul Asyar, istimewaannya orang yang mendawamkan Musabbahatul Asyar, Fatihah 7, An-Nas 7, Al-Falaq 7, ya, Al-Ikhlas 7, Al-Kafirun 7, ayat kursi 7, salawat 7, istighfar 7, tasbih 7, doanya 7. Itu pahalanya, ganjarannya akan dihapus, diampuni seluruh dosa besarnya. So orang rumah saya loba dosa henteu. Loba dosa teh urang. Loba doraka urang. Orang yang dawam mengamalkan zikir tersebut, dosa-dosa besarnya pasti Allah akan ampuni. Amin. Itu berkah apa? Berkah mengamalkan zikir, ya. Seperti itu. Maka anak-anak santri harus serius kalian, ya, harus serius. Pasti ada jaminan, tentunya harus dengan istiqomah dan ikhlas di dalam melaksanakannya. Amalkan oleh kita semua. Kita kan banyak dosa nih, penyebab kita berat ibadah, berat melaksanakan amal soleh ini karena banyak dosa. Yang memberatkan kita untuk amal soleh adalah dosa, ya, baik dosa yang sengaja atau tidak sengaja, baik dosa zahir maupun dosa batin, terutama dosa hati. Nah ini harus kita perjuangkan, ya, gitu. Karena sadayana, cuman sebentar. Kalau sekarang masuk waktu subuh 4:30, terbit matahari jam 6:15, cuman sebentar, mungkin 2 jam kurang, ya. Makmurkan itu waktu. Jangan diisi dengan sesuatu yang melupakan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.